Hosea mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, welas asih Buddha Maitreya, budi besarnya Bapak dan Ibu Guru Suci, lindungan dari ketiga yang Arya Maha Sesepuh di Nirwana, dukungan dan bimbingan dari yang Arya Sesepuh dan para pandita, sehingga hari ini Hosea memiliki kesempatan untuk mengikat jodoh yang baik dengan saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita bersama-sama belajar Lun I. Lun I bab keempat, Li Zhen Pian lembaran yang ke-12. Nabi Konfusius memberi nasihat kepada umatnya. Jangan melakukan apapun demi keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ziye fang ili ersing. 多燕，子曰：“防以利而行，多燕。” 子曰：“防以利而行，多燕。” Nabi Konfusius berkata, berbuat seenaknya, melakukan keuntungan diri sendiri, banyak yang benci. 子曰：“防以利而行。” Nabi Konfusius berkata, berbuat seenaknya, melakukan keuntungan diri sendiri. Fang sini adalah Fang Chung, membiarkan berbuat seenaknya. Li di sini li i, yaitu ada dua. Satu, li i ambil keuntungan untuk diri sendiri, merugikan orang lain. Yang kedua yaitu li i ambil keuntungan untuk diri sendiri dengan keadilan dan kebenaran. Mengejar keuntungan berbuat seenaknya untuk diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang lain atau diri sendiri. Yang penting di depan matanya menguntungkan untuk dirinya sendiri. Saya ingin untung banyak, melakukan mengurangi bahan-bahan bakunya supaya mendapatkan keuntungan yang banyak untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dari perbuatannya yang hanya mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri merugikan orang lain, bisa terjadi persaingan dan konflik. Dalam perdagangan tentu banyak saingannya. Jika si pedagang A hanya berbuat seenaknya, melakukan keuntungan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak memikirkan pedagang yang lainnya, jual barang dengan harga yang murah, si pedagang A masih ada untung yang banyak karena berbuat curang. Pedagang yang lain tidak bisa menjual barang-barangnya dengan harga yang sama seperti harga si pedagang A. Lama-kelamaan orang tahu bahwa si pedagang A berbuat curang, menguntungkan untuk kepentingan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Di sini li i ya, tadi ambil contoh li i bahwa ada dua ya, yang satu li i, yang satu li i mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, merugikan orang lain. Seumpamanya si A ke pasar membeli sayur. Setelah selesai beli sayur, dia bayar barang belanjaannya. Setelah bayar barang belanjaannya, si A ini minta ditambahkan sedikit cabai atau daun bawang atau daun seledri. Kita lihat barang ini hanya sedikit dan murah. Kita lihatnya barang ini hanya sedikit dan murah ya. Tetapi atas kelakuan yang kecil ini sudah merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Kita lihat ini kelakuannya hanya kecil sekali ya, bahwa kita misalnya kita ke pasar membeli, terus kita minta tambah daun bawang atau tambah seledri atau tambah cabai, itu kelihatannya sedikit ya, tetapi itu sudah perbuatan kita itu sudah menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Yang satu lagi, li ambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dengan kebenaran dan keadilan. Umpamanya si B ke pasar membeli sayuran, setelah selesai beli sayuran, bayar barang-barang belanjaannya. Setelah bayar barang-barang belanjaannya, si B minta ditambahkan sedikit misalnya cabai atau daun bawang atau daun seledri. Barang yang sedikit
dan murah ini, si B ini tanya berapa harganya. Lalu si B ini membayarnya dengan harga yang disebutkan oleh si pedagang. Kelakuan ini memang kecil ya, tapi ambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara kebenaran dan keadilan, tidak merugikan orang lain. Nah, kita lihat bahwa si A ini dia hanya minta barang ini mungkin sedikit dan juga murah, tetapi itu sudah merugikan orang lain. Tetapi si B ini biarin pun barangnya sedikit, dia sesuai dengan harga apa yang dia ambil ini, itu sesuai dengan kebenaran. Tuoyen, banyak yang membenci. Sikap yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri bisa mencelakai orang lain, bahkan bisa merusak kehidupan orang lain, dan jiwa seseorang bisa terancam untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Hidupnya tentu banyak dengan kebencian, banyak orang yang membencinya, dan juga hidupnya bisa akan tidak tenteram. Nah, disinilah dari kelakuan kita, dari keinginan kita ini untuk ambil keuntungan untuk diri kita sendiri, akhirnya kita akan banyak dibenci orang atau akan didendam orang. Seperti tadi, kita mungkin mengurangkan bahan-bahan baku, kita berbuat curang, kita ambil sesuatu yang murah. Ya, itu untuk apa? Untuk keuntungan diri sendiri, tapi sudah merugikan orang lain. Kalau kelakuan kita terus-terus begitu, lama-lama kita itu banyak yang membenci kita, banyak yang mendendam kepada kita. Nah, di sini juga Nabi Konfusius mengingatkan kita juga. Di sini Nabi Konfusius mengingatkan umat, mencari keuntungan dengan kebenaran, keadilan boleh. Ingin mendapatkan sesuatu, memikirkan apakah dengan kebenaran. Nah, di sini Nabi Konfusius juga mengatakan kita ambil keuntungan untuk keadilan untuk diri sendiri itu dengan keadilan dan kebenaran. Janganlah tidak dengan keadilan dan kebenaran. Nanti hidup kita akan dibenci orang, hidup kita akan menderita, hidup kita tidak akan tenang. Kalau kita dengan kebenaran dan keadilan, hidup kita akan tenang dan akan bahagia. Nah, di sini juga Nabi Konfusius mengingatkan kita bahwa kita mendapatkan sesuatu itu kita harus mendapatkan dengan yang kebenaran dan keadilan. Misalnya kita dikasih job, kita ada dikasih kangtau, kita dikasih satu pekerjaan. Kita harus pikir-pikir dulu, apakah ini dengan kebenaran, pekerjaannya dengan kebenaran, job ini apakah dengan kebenaran, kangtau ini apakah dengan kebenaran dan keadilan. Kalau dengan kebenaran dan keadilan, kita boleh mengambilnya dan mengerjainya. Tetapi kalau tidak dengan kebenaran, dengan tidak keadilan, kita jangan mengambil pekerjaan ini, karena yang akan datang hidup kita akan banyak yang orang membencinya, orang yang dendam kepada kita. Kita mau ingin hidup bahagia, kita ingin gak ada beban hidup kita hiduplah dengan kebenaran dan keadilan ini. Marilah kita bersama-sama selalu mengingatkan diri kita melakukan kepentingan untuk diri kita dengan cara kebenaran dan keadilan, supaya hidup kita yang akan datang lebih tenteram dan bahagia lagi. Dari saya cukup sekian dahulu. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang diinginkan semuanya bisa tercapai. Semua umat dapat perlindungan dan semua umat sehat-sehat selalu. Banyaklah makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.